Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Apa kabarnya? Pada pagi hari ini kembali kita akan lanjutkan materi kita pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk itu, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Si kota ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia, 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan, dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Sekarang, coba tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Sekarang, coba kalian perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Yang pertama, pengaruh positif di bidang pendidikan. Yang pertama, sebagai sarana belajar tambahan. Karena di TV kita lihat banyak siaran-siaran pendidikan yang menayangkan tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, bisa memunculkan kreativitas. Yang ketiga, bisa mengetahui berita tentang pendidikan. Kemudian dampak atau pengaruh negatifnya
Yang pertama, menjadikan kita malas belajar, karena saking asiknya nonton TV jadi malas belajar. Kemudian yang kedua, nilai sekolah bisa turun. Jadi kalau kita malas belajar, tentu akibatnya nilai sekolah bisa turun. Kemudian bisa merusak moral, karena di televisi juga banyak siaran-siaran yang tidak sesuai dengan usia siswa. Berikutnya, pengaruh positif di bidang ilmu pengetahuan, yaitu bisa menambah wawasan tentang pengetahuan umum. Kemudian dampak atau pengaruh negatifnya, yang pertama bisa mendapatkan ide untuk penipuan. Kemudian yang kedua, bisa mendapatkan ide untuk menjual barang ilegal atau barang-barang yang terlarang. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah, sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang, kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah rancangan lampu paralel sederhana. Pada rancangan tersebut, ada dua lampu yang disusun secara paralel. Jadi apabila ada satu lampu yang dimatikan, maka lampu yang lain tetap akan bisa menyala. Sekarang, buatlah rancangan lampu paralel sederhana milikmu sendiri. Kemudian, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya. Setelah semua alat dan bahan tersedia, lakukanlah percobaan untuk menguji rancangan lampu paralel yang telah kalian buat. Jangan lupa ikuti panduan keselamatan kerja pada pembelajaran sebelumnya. Setelah selesai melakukan percobaan, buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan. Laporan yang kamu buat berisi nama percobaan, tujuan percobaan, alat-alat yang dibutuhkan, kemudian langkah kerja, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Anak-anak hebat, setiap manusia diciptakan Tuhan dengan potensi yang berbeda-beda. Salah satu cara mensyukuri potensi yang kita miliki adalah dengan cara mengembangkan secara maksimal agar dapat memberi manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat, dan Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.